Apa pesan pertamanya Rasulullah? Ya Anas, ahkim wudu'ak. Wahai Anas, ahkim wudu'ak, perbaikilah caramu berwudu. Li sholati, ketika engkau hendak sholat. Kalau wudukmu bagus, Allah akan mengirim malaikat yang akan mencintaimu dan Allah menambah umurmu. Wahai Anas, jangan kau tidur sebelum berwudu. Wahai Anas, jangan kau tinggalkan rumahmu sebelum engkau punya wudu. Jadi kalau cuci tangan itu di mana-mana, sebenarnya ini prakteknya Nabi SAW. Jangan hanya cuci tangan, tetapi kebiasaan berwudu. Mau berangkat ke kantor berwudu, termasuk ibu-ibu. Ya, sebelum pakai bedak berwudu dulu. Jangan habis pakai bedak baru berwudu, lolo bedakmu tuh. Itu ajaran Nabi SAW di usia 8 tahun Anas bin Malik. Tapi kan maknanya bahwa kalau sudah cuci tangan dan wudhu sudah menyatu di dalam kehidupan kita, maka seluruh anggota tubuh ini akan selamat dari dosa. Kenapa tangan yang dicuci, kenapa mulut yang dicuci, kenapa wajah, kenapa kaki? Itu adalah anggota tubuh yang sering melakukan dosa. Nah, hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau bicara tentang tahun gajah, Allah menghancurkan pasukan gajah bersama Abraha itu dengan burung ababil. Itu artinya bahwa Allah yang memberi pertolongan. Makanya ketika Nabi dikenal istilahnya Ibnu Zabihain. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dikenal dengan Ibnu Zabihain. Ibnu itu artinya anak, Zabihain dua keturunan yang akan disembelih. Siapa yang akan disembelih itu? Pertama adalah Ismail alaihissalam. Jadi Nabi itu seketurunan ke atas itu sampai kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu adalah termasuk hamba yang dicintai. Bahkan Nabi Ibrahim dikenal dengan Khalilullah. Maka yang paling penting kita cari saat ini Bapak Ibu melalui peringatan Maulid ini adalah bagaimana agar Allah mencintai kita. Kalau Allah yang mencintai, maka semua akan Allah buat tunduk makhluk terhadap kita. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Apa rahasia Ibrahim itu menjadi hamba yang dicintai? Ada 3. 1, ikhtartu amrallah ala amri ghairi. Nabi Ibrahim itu selalu memilih perintah Allah. Nah, ini menjadi ujian. Misalnya Bapak Ibu azan berkumandang, apa memilih perintah atasan atau memilih perintah Allah? Ya. Kira-kira mana didahulukan, perintah atasan atau perintah Allah? Perintah Allah. Tapi kebanyakan orang perintah atasan dulu, belakangan perintah Allah. Apa buktinya? Ketika azan berkumandang, mereka tidak hadir di masjid. Tapi ketika perintah atasannya, pokoknya harus segera datang. Ibrahim itu mendahulukan perintah Allah walaupun ujiannya berat. Lama tidak punya anak, setelah punya anak disuruh meninggalkan anaknya, setelah bertemu kembali anaknya disuruh lagi menyembelih anaknya. Ujiannya berat. Tapi cintanya terhadap Allah melebihi dari cinta semuanya. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Nabi Ibrahim itu Allah cintai karena dia tidak pernah risau terhadap sesuatu yang menjadi ketetapan Allah. Beda dengan kita, banyak sekali yang kita mau urus. Urusan Allah pun kita urus. Kenapa lagi hujan? Kenapa tidak turun hujan? Semuanya kita urus, padahal itu urusan Allah. Apalagi kalau orang wajo, mapan ini bosih. Ya, sampai dia punya ilmu bagaimana hujan itu tidak turun disengkan karena dia bikin acara pengantin. Akhirnya hujan ini diarahkan ke Sabang Paru. Di Sabang Paru ada pula orang yang punya hajatan nikahan, dikirim lagi ke Tanah Sitolo. Di Tanah Sitolo sama. Akhirnya hujan ini berputar, sekalian diturunkan oleh Allah. Bagaimana bisa hujan kau atur? Kalau doa boleh, ya Allah saya punya hajatan hari ini, jangan turunkan hujan dulu. Iya. Makanya sekali-kali saya pernah berkata bahwa jangan katakan ya Allah jangan turunkan hujan, karena hujan itu banyak yang memerlukan, termasuk binatang dan pepohonan. Tetapi berdoalah puang tanna fodo dek nakan nakabusi, ya Allah semoga saya yang akan berangkat ini tidak kena hujan. Nah, saya pernah amalkan itu. Saya mau berangkat ceramah ke Pangkajene,
tiba-tiba suasananya seperti ini akan hujan. Saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya tidak kena hujan. Padahal saat itu saya mau naik motor ke Pangkajene Sidrap. Alhamdulillah hujan deras di jalan. Saya pulang dari ceramah betul-betul tidak kena hujan. Kenapa? Karena saya pakai mobil. Ya jelas. Pertanyaannya adalah, saat itu kan saya tidak punya mobil, saya ingin naik motor. Tapi pada saat saya ingin berangkat, ternyata ada teman yang menelpon, Pak Ustaz, jadwalnya di mana? Di Sidrap. Oke, saya jemput. Justru dari doa tadi ini, memang saya tidak punya mobil, tetapi Allah hadirkan orang yang mengerti keadaan saya. Luar biasa kan? Itu doa. Padahal saya sudah mau berangkat, jas hujan sudah siap dipasang, tapi tiba-tiba ada telepon, oke tunggu, saya yang antar. Begitulah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama kisahnya seorang gadis. Di sini kan masih banyak yang belum bersuami kan? Masih banyak. Iya, masih banyak. Termasuk ini anak-anak kan? Iya. Ada seseorang yang selalu berdoa, ya Allah, berikanlah saya suami usia umur 25 tahun, kulitnya putih. Dia kan mantap doanya. Habis selesai sholat, ya Allah, beri aku suami umur 25 tahun, kulitnya putih. Setiap selesai sholat itu doanya. Tapi ternyata datanglah seorang laki-laki yang melamar. Berapa usianya? 65 tahun. Dia terima ya 65 tahun ini. Tetapi setelah dia terima lamaran itu, dia tetap berdoa, ya Allah, beri aku suami usia 25 tahun, kulitnya putih. Kata temannya, tidak usah kau berdoa, bukankah sudah ada yang kau terima 65 tahun? Dia katakan, itu urusan saya dengan Allah, biarkan aku berdoa. Ternyata di hari H pernikahannya, yang 65 tahun ini juga sudah pakai jas dan hendak diantar di acara akad nikahnya, baru naik di mobil, datang penyakit jantungnya, terjatuh langsung mati. Alhamdulillah, innalillah. Orang meninggal itu bukan alhamdulillah, innalillah. Lalu orang berkata, bagaimana si wanita ini? Dia akan menunggu siapa yang akan menggantikan. Ternyata anaknya yang pertama bicara, saya yang akan menggantikan bapakku menikahi gadis itu. Dan ternyata berapa umurnya si anak ini sesuai dengan permohonan permintaan si wanita, umurnya 25 tahun, kulitnya putih. Makanya kalau di sini ada yang melamar 65 tahun, terimalah dulu. Ya, kalau tidak jadi meninggal, itu namanya takdirmu dapat jodoh orang tua. Tapi di situ saya ingin katakan bahwa di situlah rahasia Allah. Maka yang pertama, dahulukan perintah Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim dicintai karena dia tidak pernah risau dengan apa yang Allah tetapkan. Yang ketiga, ternyata Nabi Ibrahim tidak makan di waktu pagi dan sore hari kecuali dengan bersama tamunya. Beda dengan kita, nanti makan di rumah setelah tamu bubar. Ya, Nabi Ibrahim bahkan berjalan sampai 1 mil 2 mil, kalau tidak ada tamu dia mencari begitu jauh hanya untuk mencari tamu agar diajaknya makan di rumahnya. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah, itu pertama Nabi Ismail. Yang kedua adalah Abdullah itu adalah ayah Rasulullah, sang pemilik cahaya, ya hendak disembeli oleh ayahnya karena dia bernasar, ya Allah, kalau cukup anakku 10, maka satu diantaranya akan saya kurbankan. Cukup anaknya 10, diundilah ke anaknya, maka Abdullah adalah anak yang selalu naik namanya. Tapi tidak jadi karena ditukar dengan 100 ekor unta. Itu namanya Ibnu Zabihain. Di waktu yang singkat ini yang ingin saya sampaikan adalah pesan Nabi SAW, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku maka dia bersamaku di dalam surga. Tentu Bapak Ibu, kita adalah orang yang mencintai Nabi. Betul. Apa buktinya? Luar biasa, di Kejaksaan ini banyak telur. Karena banyak masjid yang kita tempati maulid, corona pun telur pun itu kena corona. Ya, tapi alhamdulillah sini luar biasa, besar embernya, telurnya banyak, sampai pohon pisangnya ada 2, 1 ember. Ya, pertanyaannya, ini ambil pohon pisang di mana? Ini yang jadi pertanyaan. Dapat pohon pisang ini di mana ini? Ya. Ini kan luar biasa menghadirkan pohon pisang dengan dekorasi yang luar biasa ini. Tapi ini bentuk kecintaan. Bagaimana cara mencintai Nabi? Pertama, man ahabba syai'an aktsar min zikri. Siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan banyak menyebutnya.
Maka kalau nama Nabi disebut, maka sampaikanlah salam dan salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Coba kita lihat dari awal datang kita dijemput dengan salawat, lalu kita berdiri seolah-olah yang hadir itu adalah Rasulullah. Kita menghormati Rasulullah.